Salam kerahiman. Hari ini 20 Oktober. Kita akan baca dari 878. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 12 Januari 1937. Hari ini ketika dokter melakukan pemeriksaan keliling, ia mengunjungi aku. Agaknya ia tidak senang melihat keadaanku. Tentu saja, aku menderita lebih berat dan suhu tubuhku naik cukup mencolok. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa aku tidak boleh turun untuk menyambut komuni kudus sampai suhu tubuhku menjadi normal. Aku berkata, baik. Meskipun rasa sakit mencekam hatiku, tetapi aku berkata bahwa kalau aku tidak demam, aku akan pergi. Ia setuju. Ketika dokter pergi, aku berkata kepada Tuhan, Yesus, sekarang terserah kepadamu apakah aku akan pergi atau tidak. Dan aku tidak berpikir mengenai hal itu lagi meskipun gagasan ini terus mengganggu pikiranku. Aku tidak boleh memiliki Yesus. Tidak, itu tidak mungkin. Dan tidak hanya satu kali tetapi beberapa hari. Sampai suhu badanku turun. Tetapi pada petang hari aku berkata kepada Tuhan, Yesus, kalau komuniku menyenangkan hatimu, dengan rendah hati kami mohon, berilah agar besok pagi suhu tubuhku normal. 878A ya. Ini terjadi pada tanggal 12 Januari 1937. Waktu itu Suster Faustina ada di rumah sakit, sakitnya makin parah. Dan seperti biasa, dokter melakukan pemeriksaan keliling. Ya, dia mengontrol setiap pasiennya yang ada di rumah sakit. Dan dia juga mengunjungi Suster Faustina. Di situ dikatakan, agaknya ia tidak senang melihat keadaanku. Karena dokter pasti berharap pasien yang dirawatnya menjadi sembuh. Minimal membaik. Sedangkan Suster Faustina malah semakin parah. Semakin menderita, bahkan suhu tubuhnya katanya naik ya. Secara mencolok. Kalau kita lihat kondisinya Suster Faustina ya. Dia sedang sakit parah. Badannya sangat lemah. Bahkan dokternya nggak kasih izin dia untuk turun untuk menerima komuni. Kalau kita lihat seperti ini ya, dia walaupun sakit parah, dia tetap berusaha melakukan tugasnya, menulis apa yang dialaminya, apa yang terjadi, komunikasinya dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, semuanya dia masih menulis. Dia masih melaksanakan tugas. Artinya walaupun sakit, walaupun sakit parah, walaupun lemah sekali, tapi dia tetap berusaha melaksanakan apa yang harusnya dia lakukan. Dikatakan di situ, aku menderita lebih berat, ya, dan suhu tubuhku naik secara mencolok. Akhirnya dokter melarang, nggak boleh turun dari ranjang untuk terima komuni. Dan Suster Faustina taat, dia katakan, baik, ya. Dan kemudian terjadi negosiasi. Kalau suhunya sudah normal, maka saya mau sambut komuni. Dan dokter setuju ya, jadi sudah ada kesepakatan. Setelah dokter itu pergi, dia katakan kepada Yesus, Yesus, sekarang terserah kepadamu. Apakah aku akan pergi atau tidak? Dan aku tidak berpikir mengenai hal itu lagi meskipun gagasan ini terus mengganggu pikiranku. Pikirannya keganggu karena dia bilang, masa sih saya nggak boleh menyambut tubuh Kristus? Masa sih saya nggak boleh memiliki Yesus? Dia bilang, nggak mungkin. Ya, jadi kerinduan Suster Faustina untuk menerima tubuh Kristus, untuk bersatu dengan Kristus begitu besar. Jadi kalau nggak boleh terima komuni, menurut Suster Faustina, nggak mungkin ya. Nah, kita coba berpikir sebaliknya. Kalau Yesus ingin bersatu dengan manusia, ingin bersatu dengan Suster Faustina, ingin bersatu dengan saya misalnya ya.
Kan harusnya saya sembuh, kata Suster Faustina ya. Harusnya suhu badan saya normal, karena kalau suhu badan saya normal, maka saya bisa turun dari ranjang, saya bisa menyambut komuni. Dan kalau memang Tuhan mau bersatu dengan saya, ya harusnya Tuhan bisa lakukan sesuatu supaya suhu badannya menjadi normal. Tapi kenyataannya sekarang adalah saya sakit, suhu badannya tinggi, dan saya nggak boleh terima komuni. Dalam pikirannya yang dia bilang mengganggu pikirannya adalah, apakah saya nggak boleh memiliki Yesus? Dengan nggak menerima komuni kan otomatis nggak menerima Yesus ya. Itulah yang mengganggu pikiranku, kata Suster Faustina ya. Sekarang kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga ya. Suami istri menikah, tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sampai punya anak. Mula-mula si istri ini mau marah, meminta pertanggungan jawab si suami, kenapa nggak setia, dan juga dia mau datengin si perempuan itu karena sudah menggoda suaminya sampai suaminya melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan dan bahkan sampai punya anak. Jadi dia lagi berpikir dari sisi dia. Dia dihianati, dia dijahatin, dia dibuat menjadi sedih, kecewa, marah ya. Tapi pada waktu dia melihat anak dari si perempuan itu, dia mulai berpikir lain. Dia berpikir, kalau saya tegur mamahnya, kalau saya larang suami saya datang ke perempuan itu lagi, kalau saya membuat ultimatum, mungkin suaminya kembali. Tapi anak itu kan jadi nggak punya ayah. Padahal anak itu nggak salah apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa, dia juga nggak tahu bagaimana cerita mamahnya dengan si bapak ini. Tapi yang pasti kan dia sudah lahir ke dunia, yang harusnya punya ayah dan punya ibu. Kalau ayahnya diambil berarti anak ini kan nggak punya ayah. Setelah dia berpikir seperti itu, maka dia masuk ke satu pemikiran yang baru. Saya maafkan suami saya. Biar supaya anak itu tetap punya ayah. Dengan harapan dia melakukan hal itu, suaminya sadar bersalah dan bertobat. Ya. Tapi ternyata nggak terjadi seperti itu. Suaminya selingkuh lagi sama perempuan lain. Nah di situ si istri ini bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengampuni suami saya sudah berusaha memaafkan dia, saya sudah berusaha melaksanakan firman Tuhan untuk mengampuni, untuk tidak membuat orang lain menjadi lebih susah, untuk supaya anak itu tetap punya ayah. Dia sudah berkorban. Oke, saya berkorban. Saya juga nggak bisa ceraiin suami saya, karena kalau saya ceraiin suami saya, anak saya jadi nggak punya ayah, nggak menjadi keluarga yang utuh, ya. Jadi dia bilang oke, nggak apa-apa, asal suaminya bertobat, asal anak itu juga jadi tetap punya ayah dan anak-anak saya juga tetap punya ayah. Tapi yang terjadi, si laki-laki ini selingkuh lagi dengan perempuan lain, sehingga dia di situ bertanya, seolah-olah Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak jaga saya, Tuhan nggak lindungi saya harus berkorban atau harus menderita sampai seperti apa? Tapi kalau dia refleksi lagi, nggak mungkin Tuhan nggak sayang sama saya. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu penuh cinta kasih. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak sayang sama saya ya. Jadi tadinya fokus saya menderita, saya susah, saya dirugikan. Cara berpikirnya dia rubah dengan berpikir yang positif. Apakah dengan begitu Tuhan gak sayang sama saya? Gak mungkin. Tuhan sayang kok sama umatnya. Dan pasti Tuhan juga sayang sama saya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Apa yang dia alami gak berkaitan dengan Tuhan gak sayang sama dia. Dia tetap punya iman, dia tetap punya keyakinan Tuhan sayang sama saya.
Jadi udah mulai berpikir positif. Nah, begitu pula dengan, kita lanjut ceritanya Suster Faustina. Dia katakan, saya nggak terima komuni, masa saya nggak terima Yesus? Nggak mungkin juga. Saya nggak terima Tuhan, karena dia tahu Yesus sangat ingin bersatu dengan manusia. Sangat ingin bersatu dengan Faustina. Ya. Dikatakan lebih lanjut, Yesus, kalau komuniku menyenangkan hatimu, dengan rendah hati aku mohon, berilah agar besok pagi suhu tubuhku normal. Ya. Jadi dia tetap punya pemikiran yang optimis, percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mau bersatu dengan Suster Faustina. Tuhan tidak membiarkan Suster Faustina tidak menerima Yesus, maka yang dikatakan, kalau komuniku menyenangkan hatimu, dengan rendah hati aku mohon. Jadi enggak maksa, enggak marah, enggak suruh ya. Dengan rendah hati aku mohon, berilah agar besok pagi aku normal suhunya. Supaya dia bisa menerima tubuh Kristus. Nah, dengan rendah hati aku mohon. Tidak memaksakan kehendak. Dan dia juga enggak bilang, Tuhan sembuhkan saya saat ini juga. Dia katakan, besok pagi kalau Tuhan kehendaki saya jadi normal suhunya. Jadi sepanjang malam dia masih merasakan sakit, masih menderita. Dia enggak minta sekarang ya. Jadi kebutuhannya kapan? Kebutuhannya besok pagi untuk menerima komuni. Sehingga dikatakan, besok pagi suhu dia normal supaya dia bisa menerima komuni. Jadi jelas ya, permintaannya itu jelas ada tujuannya. Nah, itu boleh dibandingkan dengan kita. Kalau kita berdoa sama Tuhan, biasanya kan ingin doanya cepat dijawab. Tuhan, saya minta ini. Dan pengennya langsung dijawab saat itu juga. Di sini Suster Faustina memberikan contoh berdoa. Contoh doa permohonan. Dia mohon supaya besok pagi. Jadi bukan sekarang. Kalau besok pagi berarti dia tetap masih menderita demam, menderita sakit. Dia terima, dia alami. Gak apa-apa. Yang penting besok waktu dia mau menerima komuni, suhu tubuhnya normal. Dan itu semua dia panjatkan dengan sesuatu permintaan yang terserah Tuhan. Bukan yang harus ya. Tuhan saya sudah doa, Tuhan saya sudah novena, Tuhan saya sudah ini, sudah itu. Bukan harus, tapi terserah Tuhan. Contoh, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar. Saya mau cerita sedikit, waktu itu saya alami waktu saya pergi tur. Dengan kelompok tur pergi ke Cina. Ya. Hari pertama sampai di Cina, mau ke hotel, itu tiba-tiba saya ngerasa sakit sekali saluran kemih saya ya. Badan udah panas dingin dan saya merasa saya nggak menahan pergi ke toilet ya. Tapi kenapa saya tiba-tiba merasakan seperti itu? Betul-betul sakit demam ya. Saya juga nggak bawa obat karena memang hampir dikatakan udah nggak pernah sakit itu lagi ya. Saya bilang sama teman, waktu itu masih di pesawat, saya bilang sama teman, kamu bawa obat nggak untuk mengatasi demam, infeksi? Tiba-tiba dia bilang, iya saya bawa. Saya nggak tahu obat ini cocok atau enggak, tapi sebelum pergi, saya memang minta pergi ke dokter dan minta dibawain beberapa obat. Obat sakit perut, obat demam, beberapa obat ya. Aduh puji Tuhan, bersyukur ya, saya bilang saya minta obatnya. Tapi ternyata nggak ketahan ya, sakitnya sakit, betul-betul sakit. Bahkan waktu sudah mendarat, waktu itu masih di pesawat, saya nggak bisa tahan lagi, saya harus ke toilet di pesawat. Sementara semua penumpang udah pada berdiri mau turunin kopernya karena mau turun dari pesawat. Saya berusaha jalan mendekati toilet di belakang, tapi karena di dalam pesawat itu banyak orang Cina daratan ya, yang nggak ngerti ngomongnya, saya juga nggak bisa ngomong sama mereka, tapi mereka nggak mau kasih jalan. Padahal saya udah keringetnya udah besar-besar, udah sangat kesakitan.
Begitu akhirnya sampai ke toilet dan ternyata diproses, setiap turun sebentar saya cari toilet. Ya. Sampai akhirnya ke hotel. Ke hotel pun saya udah nggak mau dengar lagi briefing apa-apa. Saya minta kunci, saya langsung masuk ke kamar. Di kamar, saya makan obatnya. Suami saya ngomel dalam tanda kutip, bukan ngomel marahin, tapi ngomel mengungkapkan kekhawatiran karena turnya belum mulai. Kalau besok jalan dan saya masih sakit-sakitan seperti itu, apa yang akan terjadi ya? Saya juga nggak mau dengar omelan dia karena saya tahu bukan ngomelnya, tapi karena dia khawatir ya. Dia juga nggak tahu, nggak bisa bagaimana mengatasinya. Dia malah menyalahkan kenapa nggak bawa obat. Saya bilang yang gimana saya bawa obat karena saya sudah tidak pernah sakit seperti itu ya. Nah, di dalam doa saya berdoa tanpa sengaja ya, saya spontan berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau sakit ini memang harus saya tanggung, mampukan saya untuk menanggungnya. Beri saya kekuatan untuk menanggungnya. Udah, terus tidur. Saya udah gak mau ingat-ingat yang lain, saya tidur. Dan yang luar biasa, besok paginya waktu saya bangun, saya sama sekali gak rasa sakit lagi. Saya betul-betul sehat, nggak sakit lagi, dan selama perjalanan tour itu nggak pernah ada rasa sakit itu lagi ya, nggak ada gangguan lagi. Dan di situ saya bilang sama suami saya, pertama saya nggak pernah punya rencana mau doa seperti itu, tapi sepertinya dibimbing untuk penyerahan, untuk pasrah, untuk menerima. Dan ternyata dengan doa seperti itu malahan semuanya jadi beres. Dan itu saya alami beberapa kali. Sesuatu yang saya nggak sangka saya harus alami, dan akhirnya saya masuk ke dalam doa penyerahan, doa ya sudah Tuhan, kalau ini harus saya alami. Dan ternyata beres, sembuh, selesai ya. Begitu pula dengan Suster Faustina. Dia berdoa minta kesembuhan pada saat besok pagi kalau dia mau menerima komuni, supaya dia bisa menerima komuni. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa kalau kita menderita sakit, kita sedang diproses untuk belajar menerima. Kita diproses juga untuk belajar sabar. Dan jangan salahin siapa-siapa. Andalkan Tuhan. Itu untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami belajar banyak dari Suster Faustina. Dia tidak terganggu aktivitasnya, tugasnya, keinginannya, harapannya karena dia sakit. Dia tetap melakukan persiapan, dia tetap mohon kepadamu, dia tetap melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati kami semua juga Tuhan, agar jangan sampai halangan, kendala, sakit, penyakit mengganggu kami sehingga kami tidak berkarya. Mengganggu kami sehingga kami menjadi fokus pada diri sendiri, tapi mampukan kami Tuhan untuk melihat yang lebih besar, mengandalkan Kau. Belajar bersabar, belajar berserah, tidak menyalahkan orang lain atas apa yang kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
kasih